enggak, jadi mau tuh jangan kendor, harus kencang. Nanti kalau kendor kena seperti ini, harusnya seperti ini, ya benar seperti ini. Ya, untuk makan yuk. Belakang tarik pol. Jemparingan itu olahraga panahan, tapi bergaya tradisional gitu ya. Sesuai dengan adat kita, disesuaikan dengan filosofi kita, jadi tidak sama dengan panahan yang pada umumnya, seperti itu. Awalnya dari kerajaan Mataram, terus kemudian makin ke sini, akhirnya dibawa oleh, kalau dari versi Yogyakarta, dibawa oleh dulu Pangeran Mangkubumi, Hamengkubuwono I waktu itu. Setelah bertahta di Jogja, kemudian beliau memperbolehkan, tadinya Jemparingan ini hanya sebagai untuk peperangan, tapi kemudian diperbolehkan, pada zaman itu diperbolehkan untuk rakyat dan yang lain-lain, abdi dalam dan sebagainya, untuk panahan atau jemparing bersama-sama seperti itu, dengan berbeda gaya, tidak seperti peperangan, tapi ada filosofi yang mensetarakan menjemparing bersama dengan posisi yang disesuaikan. Seperti itu. Kalau panahan pada umumnya itu kan ada bersifat seperti berkompetisi gitu, dengan teknik yang berdiri, kemudian dengan target yang berbeda gitu kan. Itu target yang dibuat secara internasional dengan nilai dan poin-poinnya. Sementara kalau jemparingan, kita lebih mengutamakan ke budaya. Dan jemparingan ini tidak berkompetisi, malah itu bersifat malah menjadi forum untuk bersilaturahmi. Jadi olahraga yang membuat komunitas persaudaraan dengan teknik yang duduk sama rata. Jadi tidak ada perbedaan antara kasta, kenapa kita duduk bersama seperti itu. Terus kemudian target juga berbeda. Target yang digunakan oleh panahan itu bulat, ada nilai-nilainya. Sementara kalau jemparingan itu kita menggunakan bandul, bahasa umumnya bandul. Bahasa jemparingannya adalah wong-wongan. Itu seperti stick, sebetulnya bahannya dari jerami, kemudian dibalut, terus kemudian dicat putih, merah, yang atas merah, terus kemudian putih. Filosofinya itu, bandul itu adalah diri kita sendiri, atau itu wong-wongan karena wong. Nah, jadi merah itu kepala, putih itu badan kita. Seperti itu. Jadi target kita adalah bandul tersebut, wong-wongan, dan musuh kita adalah kita sendiri, seperti itu. Di jemparingan kita menggunakan namanya, alatnya gendewo, terbuat dari bahan alami seperti kayu, terus kemudian sayapnya ini dari bambu dan tali seperti biasa. Nah, yang dinamakan jemparingan itu berasal dari ini namanya jemparing. Anak panah ini namanya jemparing. Jemparing ini dari bambu, terus kemudian dari bulu mentok ya. Inilah yang dinamakan jemparing. Jadi olahraga kita berasal dari namanya ini, jemparingan. Seperti itu. Awalnya kita bersikap duduk seperti ini, sikap siaga seperti ini, seperti siogo, atau bahasa Jawanya siogo. Terus kemudian ada teknik hitungannya. Kemudian satu, kita mengambil seperti ini, sini, terus kemudian memasang anak panahnya, dimasukkan. Nah, di sini ada tekniknya juga, cara memasukkannya. Ada titik di mana harus sesuai dengan jaraknya. Nah, terus kita membidik ke arah bandul. Di sini ada jendelanya.
Nah, kita membidik seperti ini. Kemudian setelah yakin, baru kita tarik pol, baru kita lepaskan seperti itu. Komunitas Langenastro atau yang lebih enak itu Paseduluran Jemparingan Langenastro gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar komunitas, kami ini lebih ke pasedulurannya, lebih ke persaudaraannya seperti itu. Jadi kami berdiri itu tanggal 18 Maret tahun 2012. Selama itu ya kita berkegiatannya ada rutinitas setiap minggunya. Kita ada latihan, terus kemudian ada setiap bulannya kita juga ada istilahnya mungkin lomba, tapi kita menyebutnya geladen, latihan bersama seperti itu. Radia, maju dulu Radia. Ya. Terus ini ada setelah 8 itu 5. Cuman yang 5 ini ada 2 orang. Tapi dilihat ada yang kena molo, jadi yang molo duluan yang dapat. Gak nyangka ya, pinter. Ayo, Radia yang kedua. Radia yang kedua. Ya. Ayo, Nama saya Pak Wawan, saya salah satu wali murid di Langenastro ini. Sudah belajar sekitar 3 tahun lah. Banyak yang saya dapatkan dari pembelajaran di sini, selain dari prestasi jemparingan, juga satu hal yang istimewa bagi saya adalah anak-anak di sini diajari tentang tata krama yang Jawani mungkin ya. Seperti bagaimana kita menghormati orang tua, bagaimana kita selalu merasa gotong royong segala macam. Seperti halnya kalau kita datang, kita harus salaman dengan orang tua. Hal itu yang mungkin istimewa bagi saya. 3 tahun yang lalu anak saya itu waktu liburan, saya kebetulan juga tinggal di Surabaya saat itu. Anak saya diajak sama keponakan dan kebetulan saya kok dipindah ke Jogja. Jadi keterusan walaupun rumah saya cukup jauh ya, sekitar 14 kilo dari rumah sini, tapi mungkin karena merasa udah nyaman jadi ya kita ikutin aja anak saya gitu. Rumahnya di mana? Saya rumahnya di Prambanan, sekitar 14 km dari sini. Kalau untuk menjadi anggota Langenastro itu pertama kali adalah minat, harus suka, istilahnya suka jemparing dulu, berdasarkan minat dulu, benar-benar suka. Terus kemudian kita tidak langsung si seseorang ini menjadi anggota, tidak, jadi harus ngikuti latihan dulu beberapa kali gitu kan, latihan dulu beberapa kali, terus kemudian ada syarat wajibnya, jadi mengikuti geladen di internal 2 kali, di geladen di eksternal di luar dari sasana ini sekali. Nah itu baru kita bisa menganggap seseorang ini jadi anggota Langenastro. Dari jemparingan ini diharapkan masyarakat atau yang melakukan olahraga jemparingan ini bisa mempunyai watak kesatria seperti itu. Jadi ada filosofi nyawiji, greget, sengguh, ora mingkuh. Nah, yang artinya nyawiji itu fokus, menjadi satu gitu ya, atau harus fokus ketika saat menjemparing. Terus kemudian greget itu semangat, jadi harus bersemangat. Kemudian sengguh itu percaya diri, jadi ketika melakukannya kita harus percaya diri, yakin seperti itu.
ora mingkuh itu bertanggung jawab. Nah, jadi apa yang sudah kita lepaskan, apa yang sudah kita lakukan, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, maksudnya seperti itu.